perlu kita persiapkan untuk kita bisa memiliki juga melatih burung free fly, yang pertama itu kesabaran, Mas. Dan kesabaran, pelatihan juga termasuk di dalamnya. Soalnya dua kunci ini yang menentukan segalanya, Mas. Terakhir itu kita harus punya keikhlasan. Karena yang namanya burung kita lepas begitu sudah keluar, itu sudah bukan ranahnya kita lagi sebenarnya. Cuman karena kita sudah saling percaya sehingga terjalin ikatan antara saya sebagai trainer dengan partner. Akhirnya burung itu lebih memilih untuk kembali kepada kita. Bahkan di saat sudah di lapangan, kita sebagai trainer, kalau kita sudah saling peka antara trainer dengan partner, di lapangan saja kita hanya dengan melihat dari mimik mukanya si partner ya, kita sudah tahu dia itu tenang nggak gitu untuk terbang. Ketika dia merasakan ancaman atau tidak tenang, kita itu akan merasakan juga, Mas, ini mesti ada sesuatu di area sini. Dan seandainya kita memaksakan untuk dilepas, maka akan ada kemungkinan burung ini akan blank, dia akan trouble karena mungkin dia ngerasa nggak aman sehingga dia menjadi tempat lain, atau enggak dia akan terbang untuk menjauh meninggalkan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam ya, teman-teman manggilnya Salam. Memang di dunia perburungan saya dari Desa Murtaci, dan untuk saat ini saya sedang menjalani hobi sekaligus udah jadi sebagian dari profesi ya, karena dari sini kita bermain dan juga bisa mendapatkan penghasilan ya dengan cara main burung. Jadi sebagai trainer burung free fly. Untuk dunia free fly, sebelumnya dunia free fly ini sudah ada sebelum saya tahu kalau dunia free fly itu ada gitu. Jadi saya mulai mengenal itu kalau dunia free fly sejak 2012. Dan untuk saya sendiri memang sebelumnya itu sudah mempunyai hobi untuk selalu dekat sama binatang gitu loh. Memang punya cita-cita, punya hewan peliharaan yang bisa saya ajak interaksi, saya bawa kemana-mana gitu loh kan, ajak main, ketemu sama teman-teman. Dan pada saat 2012 saya secara tidak sengaja menemukan sebuah acara di televisi. Oh, ternyata burung yang selama ini saya mainin di sini itu bisa lebih mainnya gitu loh. Oh, ini namanya free fly. Dan dari situlah saya mulai mengenal istilah apa itu free fly. Dan alhamdulillah dari 2012 sampai sekarang 2024 saya tetap main free fly. Awal mula saya hanya itu, Mas, hanya main burung yang saya dapat sendiri dengan cara mencari itu. Burungnya itu Pacific Swallow, Mas. Itu sejenis swallet atau seliti yang ciri khasnya itu dada sama kepalanya itu merah. Nanti ya kan, kalau bisa kita cari itu gambarnya di Google itu ada. Yang satunya itu, Mas. Kenapa saya mulai dari situ? Karena memang untuk awal-awal saya modal nol, Mas. Belum ada kemampuan untuk membeli burung-burung seperti ini. Jadi saya dengan cara mencari. Dari situ alhamdulillah saya mulai bertambah ke keke babi, yang teman-teman juga banyak yang sudah memainkan keke babi free fly itu kan. Dan mulai dari keke babi mulai meningkat ke sekelas parkit Australia. Kemudian ada rezeki lagi kita nambah ya, ada ini termasuk Sun Conure tadi. Dan terakhir sampai saya di sini itu ada siciran. Siciran ini dengan jenis Blue and Gold Macau. Yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa memiliki juga melatih burung free fly, yang pertama itu kesabaran, Mas.
dan kesabaran, telaten juga termasuk di dalamnya. Soalnya dua kunci ini yang menentukan segalanya, Mas ya. Dan terakhir itu kita harus punya keikhlasan. Karena yang namanya burung kita lepas begitu sudah keluar, itu sudah bukan ranahnya kita lagi sebenarnya. Cuman karena kita sudah saling percaya sehingga terjalin ikatan antara saya sebagai trainer dengan partner. Akhirnya burung itu lebih memilih untuk kembali kepada kita. Dan yang perlu diperhatikan lagi, untuk burung-burung ini kita hanya perlu menjaga staminanya juga kesehatannya, Mas, dengan cara jangan sampai telat makan gitu loh. Dan begitu kita suruh dia untuk main olahraga, kita jangan sampai dia itu merasa kelaparan, sehingga jangan sampai dia tenaganya drop gitu loh. Soalnya itu akan sangat mempengaruhi staminanya, dia akan drop, nyampe rumah dia akan, ibaratnya kalau manusia akan meriang atau nggak enak badan. Disitulah kita akan memerlukan perawatan ekstra ya. Dan ada kalanya kalau sudah seperti itu, burung-burung ini juga perlu istirahat, Mas. Jadi kita harus benar-benar peka gitu loh. Bahkan di saat sudah di lapangan, kita sebagai trainer, kalau kita sudah saling peka antara trainer dengan partner, di lapangan saja kita hanya dengan melihat dari mimik mukanya si partner ya, kita sudah tahu dia itu tenang nggak itu untuk terbang. Ketika dia ngerasakan ancaman atau tidak tenang, kita itu akan merasakan juga, Mas, oh ini pasti ada sesuatu di area sini. Dan seandainya kita memaksakan untuk dilepas, maka akan ada kemungkinan burung ini akan blank, dia akan trouble karena mungkin dia ngerasa nggak aman sehingga dia menjadi tempat lain, atau enggak dia akan terbang untuk menjauh meninggalkan kita. Hal yang paling sekali dan ini sangat diperhatikan ketika kita mulai untuk maju atau pergi ke area kontes ya. Misalnya kayak kemarin siciran ini pada bulan September saya bawa ke Kediri untuk mengikuti event di sana ya, Kediri Free Fly. Itu yang harus diperhatikan itu waktu ya, waktu kita nyampainya di sana gitu loh. Terus kesiapannya, soalnya untuk skill aja nggak cukup di sana gitu loh. Pertama itu usia partner kita itu juga masuk kalau menurut saya. Soalnya siciran sendiri pas sampai di sana itu dia kelihatan banget kalau dia itu nggak nyaman. Begitu dia ngumpul-ngumpul sama burung dengan usia yang berbeda dan warna-warna yang sangat banyak itu variasinya, dia tampak dia down sekali mentalnya gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi untuk performanya dia nanti saat terbang. Dan yang kedua, waktu kita sampai ke sana, kalau menurut pengamatan saya sih kita harus sampai selambat-lambatnya 1 hari sebelum acara. Misalnya kita pagi hari burung kita itu udah harus stay di sana. Misalnya kita ngontrak di suatu tempat. Jadi pagi itu kita sudah mulai stay di sana, kita adakan merawat partner-partner kita mulai dari memandikan, ngasih makan, sehingga burung kita itu enjoy di tempat baru dan staminanya yang semula dia capek karena perjalanan sudah mulai pulih kembali. Dan untuk sore hari kita mungkin bisa melakukan cek lokasi sekaligus tes free fly di tempat yang akan kita lombakan, sehingga burung-burung akan sudah adaptasi ya dengan lokasi baru di mana dia akan dilombakan pada keesokan harinya, sehingga pas keesokan harinya kita sudah mulai on dengan burung yang stamina bagus dan mentalnya juga bagus dan siap untuk dilombakan. Hal-hal yang paling menyakitkan buat kita sebagai trainer sekaligus owner dari burung-burung free fly itu ketika kita harus merasakan kehilangan ya partner-partner yang sudah kita anggap bagian dari keluarga kita sendiri. Soalnya untuk siciran sendiri udah saya rawat dari kecil, sudah sampai saya berstatement bahwa saya tidak akan mengeluarkan siciran ini kemana-mana, biarlah dia di sini bersama saya selamanya. Dan jika sudah sampai waktunya, saya akan menjadikan dia pasangan untuk dia bisa berkembang biak. Dan ternyata takdir berkata lain. Di saat dia sedang bermain free fly, terus disitulah kelalaian saya. Siciran ini mungkin ngerasa adanya ancaman sehingga terbangnya menjauh sampai di suatu daerah di mana
ada beberapa oknum masyarakat yang masih kurang tahu tentang apa itu burung free fly dan burung-burung seperti ini. Terjadilah insiden si Ciran ini dilukai dengan cara ditembak sehingga mengenai siku bagian sayapnya. Disitulah saya sebagai trainer sekaligus owner dari Ciran ini merasa sangat tersakiti. Saya juga ada rasa kecewa karena sesuatu yang paling saya sayangi, dan disitulah tertanam harapan saya ke depannya. Itu saya merasa pupus, hampir putus asa, dan mau bagaimana ke depannya saya hampir nggak bisa berbicara apa-apa. Karena memang kehilangan terbesar itu bukan karena burung kita hilang, tapi karena apa yang kita harapkan kepada partner kita itu tidak bisa kita lanjutkan. Disitulah suka dukanya menjadi pemain free fly. Kalau sebagai trainer ya risikonya ya selain kita ada risiko burung itu akan lepas saat dilatih, kita menjadi dua mas ya, dua bagian. Begitu yang kita latih itu burung yang dari anakan, itu secara otomatis si burung itu akan mengikuti kita mas, karena dari kecil kita sudah berperan sebagai keluarganya gitu loh. Dan beda cerita ketika kita melatih burung yang sudah matang, dia sudah dididik karakternya dari alam. Itu yang harus kita pahami mas, itu benar-benar butuh perhatian dan apa ya, kesabaran, telaten juga yang sangat ekstra dari kita. Misalnya kita tidak boleh egois mas, soalnya kita prinsipnya sudah kebalik. Kalau dari anakan dia yang ikut kita, dan begitu kita sudah mengkip burung yang dari alam, maka kita yang harus mengikuti kemauan si burung mas, gitu loh. Misalnya burung ini sukanya makan jagung, dan nyampe sini karena kita ingin lebih mudah, kita memberikan makan yang sudah kita siapkan, maka kemungkinan besarnya itu akan gagal, dan jika harus berhasil akan butuh waktu yang lama gitu. Jadi kita nggak boleh egois. Oh ternyata burung ini kita harus tahu, oh burung ini sukanya ini, jadi kita ngebujuknya dengan pakan kesukaannya dia. Kalau memang dia spesifikasinya dia pemakan buah, kita cari buah-buahan apa yang dia sukai. Dan jika memang dia sukanya biji dan makan-makannya biji, kita carikan bijian apa yang paling dia sukai. Dan begitu kita sudah tahu, dari situ kita mulai melatih berinteraksi dengan burung tersebut dengan menggunakan reward biji-bijian tadi yang dia sukai. Memang apa ya, tidak mudah karena kita harus menahan ya luka dan sakit ketika yang kita latih itu burung dari alam gitu loh. Soalnya kita tidak semerta-merta untuk menjinakkan harus menggunakan kekerasan, itu tidak benar man. Jadi benar-benar trainer burung free fly itu yang diutamakan bahasa kasih sayang. Kekerasan itu amat sangat tidak diperlukan. Soalnya untuk burung baru bengkok yang memorinya sangat bagus, satu kali kita sakiti selamanya dia tidak akan mengikuti. Untuk cuannya ya dari teman-teman yang main free fly, ini saya mulai dari free fly dulu mas ya. Untuk teman-teman yang main free fly, karena hobi kita ini dan partner-partner kita ini memang tidak ada patokan harga ya mas ya. Meskipun kita belinya anakannya atau bakalannya harga sekian, kita tidak ada patokan harganya. Nanti kalau sudah skill harganya sekian, sebenarnya tidak ada mas ya. Itu kita hanya bisa memaksimalkan skillnya sehingga menurut orang-orang skillnya itu sudah bagus misalnya, dan bisa dibilang sudah spek lomba, sehingga jika ada orang yang tertarik akan terjadi tawar-menawar dengan kita ya. Misalnya kita mau lepas harga di 100 juta, disitulah harga burung kita. Tidak ada patokan, oh burungnya anakannya sekian nanti dijualnya sekian, tidak ada untuk dunia free fly. Disitulah kita bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang telah kita lakukan bersama partner kita, si burung free fly tadi. Kalau untuk breeder ya yang jelas karena memang kita menambah kuota mas ya. Yang awalnya burung kita hanya ada sepasang, dan begitu kita breeding itu sudah berhasil menghasilkan 3 anakan, itu
apa ya, sudah jelas-jelas menjadi sumber pendapatan buat kita, Mas. Soalnya dari 2 burung kita bisa mendapatkan 3 burung baru, yang dimana 3 burung baru ini bisa kita distribusikan kepada teman-teman yang baru juga, atau sekedar untuk menambah partner gitu loh. Disitulah terjadinya jual beli anakan burung, sehingga menjadi sumber penghasilan buat si breeder tadi. Target saya ke depan sih pengen apa ya, pengennya bisa mencapai apa yang saya cita-citakan dahulu ya, bisa mempunyai beberapa partner yang bisa saya lepas dengan bebas di rumah ya kan. Soalnya memang dari dulu saya senangnya tuh main sama binatang, nggak cuma sama burung sih, sampai ada beberapa binatang yang sering saya bawa ke rumah, meskipun itu bisa dikategorikan binatang yang berbahaya. Ya alhamdulillah saya berhasil ya bisa berinteraksi, dan selama ini saya masih aman. Dan kedepannya saya pengennya di rumah saya ini bisa menjadi apa ya, meskipun nggak sekelas Irfan Hakim lah, saya pengennya seperti aviari lah gitu loh untuk saya kedepannya. Dan satu hal lagi, saya harapannya ya, karena saya sebagai pilot lovers ya, pilot lovers salah satunya saya di sini mengkeep 2 ekor bayan sih. Untuk nuri bayan kan termasuk hewan yang dilindungi sebenarnya, Mas ya. Kita tidak boleh keep untuk hewan ini sembarangan, kecuali kita mengantongi surat izin dari dinas yang terkait ya. Jadi harapan saya sih kita untuk kedepannya ya, karena tujuan kita itu merawat, menjaga, dan melestarikan, kita ingin apa ya, kita yang mau breeding burung seperti ini itu diberikan kemudahan gitu loh. Soalnya kita tidak butuh support makan, kita tidak butuh support kandang, cukup berikan kita ketenangan dan kemudahan, maka insya Allah kita akan mempertahankan ekosistem yang ada di alam. Kita anggap saja perbandingannya sama burung lovebird. Burung lovebird ini padahal dari luar ya, tapi begitu sudah banyak yang breeder di sekitar kita, bahkan hampir setiap rumah punya burung lovebird. Jangankan yang di alam, bahkan yang di hasil breeding saja itu nyaris tidak laku. Kalau sudah tidak laku, maka tidak akan terjadi lagi penangkapan di alam liar, sehingga ekosistem di alam akan lebih terjaga gitu. Untuk semua teman-teman ya, baik yang di sekitar sini atau di luaran sana, jika teman-teman punya keinginan untuk mempunyai burung yang bisa jinak, free fly, dan bisa diajak interaksi, dan teman-teman mempunyai keterbatasan waktu atau tempat untuk melatih, teman-teman bisa mencari bantuan atau media trainer ya. Misalnya seperti saya sendiri di sini, Salam Parrot School ya. Kita bisa membantu teman-teman yang kesulitan atau karena tidak ada waktu untuk melatih, kita akan siap untuk membantu di sini. Untuk teman-teman juga yang khususnya ada di area Pamekasan, jika ingin bergabung dengan komunitas kami ya, saya perwakilan dari Pamekasan Parrot Lovers, ingin mengucapkan silahkan dan selamat bergabung ya. Siapkan partner-partner kalian dan let's join us dengan kami di Pamekasan Parrot Lovers. Silahkan kalian bisa cari di Instagram atau Facebook Pamekasan Parrot Lovers. Silahkan klik di sana, langsung join. Kita akan siap menerima. Kita konsepnya 1 partner 1 juta saudara.
kedepannya untuk masyarakat di sekitar saya ataupun dimanapun di seluruh Indonesia, dimohon kebijakannya khususnya kepada teman-teman yang punya hobi berburu dengan senapan angin dan lain-lainnya. Tolonglah lebih bijak untuk menggunakan senapannya ya. Apabila kalian bertemu dengan burung-burung seperti yang saya sebutkan atau ada di belakang saya, dimohon ya kalian boleh mengamankan dengan syarat jika nanti ada orang yang mencari burung tersebut, silahkan kalian tunjukkan. Jika sudah memenuhi syarat dan kesesuaian antara ciri-ciri burung yang dicari dengan yang kalian temukan, silahkan kalian berikan gitu. Dan jangan sembarang menyakiti burung-burung, karena untuk kami pecinta free fly, burung ini bukan sekedar peliharaan, bukan sekedar partner, melainkan sudah bagian dari keluarga kami yang sudah kami latih sejak kecil sampai sekarang, dan itu akan sangat menyakitkan bagi kami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mohon lebih bijak jika menemukan burung-burung seperti yang ada di belakang saya. Menginformasikan akan jauh lebih berharga dan sangat kami harapkan dari teman-teman juga masyarakat. Intinya kita juga harus bekerja sama, dan mestinya kita sebagai partner juga tidak akan semerta-merta akan mengambil burung kita. Kita akan juga tetap menjunjung kesopanan dan adat istiadat, dan pastinya untuk sekedar imbalan dan tanda terima kasih selalu akan kita siapkan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman parrot lovers semuanya di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, jangan lupa untuk tonton, like, dan subscribe channel dari YouTube Legenda Kreatif.